Terima kasih Pak Chandra. Selanjutnya silakan Pak Engkus. Ya, terima kasih ya karena sudah cukup banyak sama Bu Mulia sama ini sama Pak Chandra. Saya nambahkan saja gitu. Memang soal pendidikan agama, saya punya pengalaman waktu kecil dulu saya SD itu mulai mendapat pendidikan agama itu di kelas 6 tahun 1968. Nah, sebelumnya itu pendidikan yang eh, di sekolah itu adalah pendidikan budi pekerti. Jadi tahun 68 lah mulai ada pendidikan agama di sekolah. Nah, pada waktu pendidikan agama tidak diajarkan di sekolah, sebetulnya saya lihat di kampung-kampung itu kan tumbuh pengajian-pengajian atau pesantren-pesantren di masjid-masjid yang khusus mengajarkan agama. Jadi pada waktu itu pendidikan agama diserahkan kepada masyarakat dan tokoh-tokoh agama, gitu ya. Karena sebelum 68 itu pendidikan di sekolah itu hanya pendidikan budi pekerti, dan saya kira hasil pendidikan budi pekerti atau pendidikan karakter yang dilakukan melalui budi pekerti mungkin hasilnya lebih tinggi atau lebih baik daripada yang dilakukan setelah hanya pendidikan agama saja yang diajarkan. Nah, tapi kan tentu untuk kembali ke masa lalu, jadi hanya mengajarkan pendidikan budi pekerti saja di sekolah dan pendidikan agama dikembalikan ke masyarakat mungkin sulit ke depan karena sudah banyaknya guru-guru agama, sekolah-sekolah pendidikan agama yang tentu itu akan punya dampak yang berat. Nah, kalaupun itu tetap dipertahankan, gitu, pertama pendidikan budi pekerti juga harus ditekankan. Kemudian dalam kurikulum baru ya nanti dalam nanti perubahan kurikulum. Kemudian pendidikan keagamaan, pendidikan agama di sekolah itu juga harus menitik beratkan soal hakikat dari nilai-nilai agamanya gitu. Itu yang harus lebih ditekankan. Jadi bukan soal ritual ritus-ritusnya, karena kalau ritus belajar sebentar saja sudah cukup paham soal ritus. Tapi soal makna dan hakikat dari keagamaan itu yang perlu diajarkan, ditambah juga soal pemahaman tentang tadi kemajumukan agama. Itu juga perlu ditekankan di sekolah, bahwa agama, taruhlah murid-murid atau peserta didik dari Muslim, itu juga perlu dipahamkan soal agama yang lainnya gitu. Paling tidak nilai-nilai kunci dari nilai-nilai agama dari setiap agama yang ada itu diperkenalkan. Itu perlu dilakukan, dan juga tadi saya setuju tentu harus ada pembinaan terhadap guru. Jadi karena bagaimanapun guru tergantung juga murid tergantung juga guru dibawa kemana, dibawa ke intoleran akan menjadi intoleran, dibawa ke pemahaman yang toleran akan membawa guru murid yang toleran. Jadi saya kira itulah saya menambahkan saja. Jadi intinya setuju apa yang disampaikan oleh Bu Musda dan Pak Chandra, hanya tambahan itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Engkus. Wah, tadinya kita dijadwal sampai jam 9, tapi sekarang udah setengah 10 dan masih banyak peserta yang stay di sini.